Saya emang tadinya nggak, sampai sekarang pun sebenarnya bukan racing school loh sebenarnya, private. Ya, kan belajar teknik, bukan belajar kencang. Jadi cara pengendalian motor. Nah, halo Balapania, dan saya Didit Luvo sekarang sedang bersama Mas Sudarmono. Ini merupakan yang punya Mons Privat, ya? iya Privat. Mons Privat 554. Oke, mantan pembalap nasional dan internasional yang sekarang jadi guru dan juga bapaknya Veda Ega Pratama. Mas, ini gimana sejarahnya parkiran Pasar Sapi jadi tempat latihan balap? Sejarahnya itu ya tahu-tahu ada parkiran ini dan saya membutuhkan tempat latihan, dan ya adanya ini ya tak memanfaatkan sebaik mungkin, itu aja sih. Karena saya dulu latihan juga cuma di terminal, waktu itu ada terminal. Oh, sebelum di sini itu latihannya ada di ya, terminal mana, Mas? Terminal Wonosari yang lama. Yang lama itu yang sini, yang kota. Dulu ada itu yang tempat latihan saya, Sigit itu ada. Ya, sebesar ini enggak? Sama seperti itu, lebih kecil sih. Lebih kecil. Terus nemuin ini tahun berapa, Mas? 2018 kayak. Itu berarti ini baru dibangun atau gimana waktu itu? Iya, baru dibangun. Jadi pas Veda dari motocross, pas Veda mau latihan mini GP, pas di aspal separuh itu dulu. Oh, dulu masih separuh, dan itu bangunan itu nggak ada, itu adanya setelah COVID itu. COVID katanya ya. Katanya Veda waktu motocross latihannya di sebelah. Ya, sebelah situ ada motocross kecil saya dan teman-teman sama Mas itu di situ bikinin motocross. Kebetulan pas itu selesai marah kok ini di sini dibikin, jadi kepasan. Oh, sana itu selesai sirkuitnya udah enggak, selesai udah aktivitas motocrossnya udah berkurang gitu loh. Itu udah mau pindah nih. Udah mau pindah gitu. Ini aja. Ini aja. Karena pulangnya lewat sini enggak? Apanya? Apa sering lewat sini terus lihat ada aspal gitu? Tadinya belum saya nggak mikir di aspal, ini taunya ya parkiran aja. Tapi pikiran saya kalau ada konblok atau apa tetap pakai buat latihan. Walaupun konblok tetap dipakai latihan. Iya. Dan ini untungnya aspal. Ya, untungnya aspal. Oke, tahun 2018 atau 17 akhir ya, Mas katanya? Iya, 2017 akhir. Tapi 2018 mungkin saya baru pakai. Baru pakai. Itu gimana? Pertama-tama separuh, Mas katanya? Separuh di aspal, separuh sebelah sana. Separuh. Oh, yang sana. Terus jenengan yang minta atau memang dari sininya memang awalnya memang mau tujuannya mau diaspal semua? Enggak, emang ternyata emang di aspal. Oke, cuma waktu itu separuh. Iya, separuh. Pakai latihan. Tak pakai latihan. Veda awal pocket bike itu. Iya, cuma Veda sendiri sama Diandra waktu itu. Oh, berdua itu. Oke. Pocket bike ya, Mas ya? Pocket. Dari Bu itu terus dari Bu ya pocket awal 3 bulanan lah. Habis itu langsung saya bebek langsung. Kayak pakai Sonic ya, Wah. Iya. Berarti ya. Ya enggak Blade karena lebih kecil lagi. Habis itu langsung Sonic. Oke. Terus habis full aspal full sampai gini kapan, Mas? Mungkin di tahun yang sama juga 2018. Oh, waktu itu latihan juga sini lagi dikerjain maksudnya? Iya. Nah, itu memang dari pengelola ini dibolehin, Mas, waktu itu? Waktu itu yang bolehin kan cuma saya sendiri dulu itu. Saya tuh latihan sendiri tadinya. Oh, sendiri karena masih sendiri ini. Karena kalau pikiran saya kan tempat latihan yang lebih besar kan Mandala. Tapi kalau Mandala waktu itu Veda juga sekolah, terus sampai sekarang masih sekolah, terus harus biaya ke Jogja juga tuh maksimal. Lumayan lah, 1 jam. Makanya saya kan belajarnya bukan belajar kencang, saya belajar teknik aja di sini. Nah, dari situ udah ada sekolah balap belum jenengan? Enggak, saya emang tadinya enggak, sampai sekarang pun sebenarnya bukan racing school loh sebenarnya, private. Ya. Bukan racing school. Iya, sebenarnya private. Makanya Mons private. Karena saya nggak pernah iklan untuk bikin sekolah balap, kan nggak pernah. Karena waktunya saya di pemukiman sini, terus nanti juga sebenarnya juga nggak enak juga kalau kayak gini kan, berisik juga kan. Oke, sama warga sekitar lah ya. Terus bedanya apa, Mas, sekolah balap sama private itu? Kalau sekolah private kan maksudnya terbatas gitu loh, terbatas, lebih intens lah sebenarnya, seperti itulah pelajari itu. Kalau bedanya itu? Kalau sekolah balapan siapa aja bisa masuk, kalau ini enggak semua. Ada iklan, ada ini, seperti itu. Oke. Terus gini, Mas, ini kan ada layout ini dari kapan, Mas? Layout buat sepatu roda? Ini kebetulan ini ada layout sepatu roda itu mungkin ya 2020-an lah mungkin. Bisa buat latihan sepatu roda? Iya, tadinya saya sendiri. Sebelumnya malah jenengan toh. Akhirnya ini dipakai sepatu roda. Iya, karena di sini memang di Gunung Kidul nggak ada tempat latihan sih. Terus gini, saya lihat kan di sekolah bukan
tempat privat. Iya, tempat privat balapnya jenengan itu motornya sport semua, Mas. Ada yang 150, ada yang 250. Di parkiran loh, Mas. Iya. Kan belajar teknik, bukan belajar kencang. Jadi cara pengendalian motor. Nanti kalau menurut saya kalau cara pengendalian motor tepat, otomatis akan kenceng. Salah nanti kalau kita belajar kenceng tanpa bisa mengendalikan motor. Nanti cuma hafalan menurut saya. Menurut saya lah kan beda teknik dulu. Motor sportnya ya. Motor sportnya. Nanti dia ditaruh di sirkuit sebesar mau ini aman apa maksudnya, bukan aman ya maksudnya. Udah punya tekniknya. Iya, gitu. kalau menurut saya kalau tekniknya tepat itu adaptasinya akan cepat juga gitu. Daripada yang menurut saya ya cuma nggak kencang tapi nggak tahu kencangnya karena apa gitu. Oh, kalau dia kencang dulu, latihannya dikencang gitu ya. Tapi beberapa kali jenengan juga bawa murid ke Boyolali atau biasanya saya itu di sini mempelajari teknik, terus tekniknya saya aplikasi di sirkuit permanen. Itu seperti apa? Kekurangannya seperti apa? Nanti saya nilai. Oh, kurangnya seperti ini. Di sini saya praktekin seperti ini. Jadi nanti ke sirkuitnya juga lebih efektif lah. Oke. Berapa set biasanya udah bisa langsung ketemu lah. Terus saya lihat kan layoutnya tidak selalu seperti ini ya, Mas? Iya. Biasanya simulasi. Seumpama contohnya kedepannya akan balapan banyak ke kiri, nggak mungkin kayak latihan ke kanan seperti itu kan? Oh, sirkuit yang banyak ke kiri mana ya? Ya seumpama contohnya seperti itu. Jadi efektif. Misalnya itu. Misalnya. Ya? Jadi ada beberapa. Ini katakannya mau sirkuit mana ya? Sentul lah. Ada triki beberapa tikungan yang saya bikin yang simulasi kecil. Simulasi hampir mirip. Jadi kesananya adaptasinya cepat. Nah, kalau yang sekarang ini simulasi apa? Ini simulasi private. Ini jenengan udah punya gambaran Mas latihan kalau modal sirkuit. Iya. Pembalapnya terbentuknya seperti apa gitu ya? Iya. Jadi ini bukan yang simulasi ya, karena balapan masih lama. Sebenarnya simulasi ada beberapa poin yang anak-anak harus tak siapkan juga. Itu. Kayak ini ada rollingnya. Ada rolling, terus nyambungnya. Ada chicken dikit ya Mas ya di sana. Terus tadi juga jenengan sempat tiba-tiba ubah layoutnya. Di kayak titik-titik keluarnya gitu. Oh ya, itu saya bilangnya sih manajemen lane ya. Kalau anak-anak kan kalau di sirkuit permanen nggak ada tanda gitu. Kita nggak tahu dia salahnya di mana. Tapi di sini kan ada tanda gimana cara ngarahin di titik itu, gimana badannya, gimana ngarahinnya paham gitu loh. Yang kecil-kecil ya? Iya, yang ada kecil-kecil. Itu di situ. Itu buat lane-nya. Buat lane sama biasanya anak itu nggak bisa ngarahin di titik situ gitu loh. Dan di situ kan ada masalah, setelah ada masalah baru saya ngasih caranya. Tapi kalau nggak ada masalah ya susah juga mau. Berarti keuntungannya lapangan parkir malah justru itu ya Mas ya? Iya. Layoutnya bisa diubah, tapi kepengen ada permanen juga di sini ya? Sebenarnya di permanen harusnya lebih bagus. Oh, harusnya lebih bagus. Permanen juga bisa dikasih titik juga. Iya. Kalau misalnya titik juga. latihan ya. Harusnya. Terus harapannya Mas untuk lahan parkir Pasar Sapi ini? Harapannya sih ya bisa dipakai buat latihan karena belum ada sirkuit yang lain sih seperti itu. Untuk Gunung Kidul lah ya? Untuk Kidul, saya sih harapannya ya seperti itu, ada tempat latihan sih, nggak mulu-mulu sirkuit yang besar, tempat latihan. Seperti ini pun kalau di harapan saya sih nggak di pemukiman sih. Jadi saya bisa, ini kan waktu saya terbatas, saya dari jam 2 sampai jam 5 aja untuk latihan dan harinya cuma 1 minggu 3 kali. Oh, dibatasi ya? Saya juga nggak enak juga sebenarnya. Pengen yang lebih bebas lagi karena iya kan. Ini kalau pasaran nggak bisa juga dipakai kan? Bisa, pasaran paling jam 1 selesai lah. Tapi yang harus bersihin ini tempat ini. Oh, kayak tadi baru datang waktu dibersihin. Kayak gitu. Iya. Sapi lah dan lain-lain gitu. Kalau hujan sedap baunya ini. Oh gitu. Untung ini pas nggak hujan. Terus gini, jenengan kan tadi bilang bahwa ini bukan sekolah balap tapi ini private toh. Iya. Dan jenengan juga bilang jenengan nggak promosiin ini sekolah balap dan macam-macam. Terus mereka datangnya gimana? Sebenarnya ya saya sebenarnya mohon maaf sama ada yang DM, ada yang itu enggak. Saya nggak respon cepat karena ya kebetulan saya kadang nggak di rumah. Kebetulan juga di sini juga penuh juga toh Mas. Itu awalnya emang kayak gitu, banyak yang DM, banyak itu tahu-tahu ada yang datang ke rumah nungguin gitu loh. Ada yang datang ke rumah nungguin. Terus nungguin. Tadinya saya memang latihan beda sama Diandra. Ada yang sampai rumah waktu itu. Sopo? Pak Haji Nganjuk itu pertama kali di sini. Sadan itu. Iya. Itu Jawa Timur itu, terus habis itu Rasya,
Terus tahu Rasya termasuk awal-awal? awal-awal Arasya, terus siapa anak-anak Sentul juga pernah ke sini juga. Oke, jadi bukan woro-woro ya, mereka datang sendiri Iya, awalnya. tapi maaf saya kalau di sini saya ngomongin langsung tempatnya seperti ini, apa yang mau dipelajari. Saya selalu tanya apa yang mau dipelajari dulu. Seperti itu. Jadi begitu beda ya Mas, nggak ada kurikuluman juga? Nggak ada. Oke. Sebenarnya kalau anak-anak udah kalau kayak gini kayak beda ya, ada step up-nya saya latihannya. Oh, jenengan itu punya step up-nya. Cuma memang nggak ada sertifikat gitu-gitu nggak ada ya? Nggak, karena bukan sekolah. Karena ya itu karena saya juga waktunya tempatnya kan terbatas. Kalau saya benar-benar bikin sekolah, tahu-taunya di sini di daerah itu ada orang hajatan, itu kan saya nggak bisa. Saya bingung ngaturnya. Masa ya udah sekolah terus? Iya, nanti saya tahu pertanggungan saya sama orang tuanya seperti apa gitu loh. Kecuali kalau ini benar-benar sirkuit, saya bisa atur jadwal itu kayak gitu. Jadi nggak enak ya. Terus ada latihan fisik juga ya Mas, di rumah juga ada yang jenengan? Saya ada. Sebenarnya saya sebenarnya cuma buat sendiri sih sebenarnya itu. Karena dulu waktu masih zaman aktif pembalap ya Mas ya? Sendiri. Tambah lagi Veda. Sebenarnya ya paling simulasi saya latihan ya saya ajarkan ke anak-anak. Hampir semua yang dulu saya latih ya saya terapkan. Dulu saya kan juga termasuk yang nggak ada sirkuit kan, harus ke Jogja. Saya gimana caranya ngalahkan orang yang ada sirkuit. Nah, saya cari celah-celah itu. Ternyata memang ada celah-celahnya gitu. Dan ya ilmu yang jenengan dapat itu iya alhamdulillah ya. Oke. Seperti itu sih. Siap. Apalagi Mas? Udah sampai Mas, sekarang. aspal ini dari awal kayak gini ya, udah belum pernah di ini ya? Seperti ini yang aspal yang kasar ini seperti ini. Oh, yang ini tambahan ya Mas yang buat ini ya? Dari dulu itu belum pernah ada yang ini perbaikan gitu ya? Oke, siap. Jadi begitu sejarahnya apa? Sirkuit parkiran apa? Internasional sirkuit. Internasional. Pasar sapi. Oke. Pasar sapi jadi sirkuit. Terus gini, kok pembalap-pembalap di luar apa anak-anak yang ikut jenengan itu nggak ada ya Mas? Maksudnya di Gunung Kidul sorry. Nggak ada karena memang nggak ada regenerasi. Nggak ada karena di Jogja juga eventnya kan juga jarang. Oke. Terus mungkin yang bisa ngikutin yang benar-benar dari lingkungan pembalap yang tahu lah arah-arahnya. Sebenarnya kan karena mereka nggak tahu kan balapan itu ada sponsor, ada tim seperti itu. Mikirnya mungkin biaya sendiri. Udah mikirnya income-nya seperti itu. Beda sama dulu. Sebenarnya seperti itu. Siap, terima kasih ya Mas ya atas informasinya. Sukses selalu buat private. Oke, private ya. Siap. Mas ya, thank you. Mani salaman.